Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, salam jumpa mangenang, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Mangenang, rajin marsermon, sesibuk apapun aktivitasmu. Saya maklumi, kita punya pekerjaan, kesibukan di rumah, di kantor, dimanapun. Tetapi, sekali engkau memutuskan ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, setialah. Rajin marsermon, berikan pelayanan yang terbaik. Berkhotbah atau tidak berkhotbah, wajib sermon. Mangenang, kembali saya ingatkan kita sudah masuk di bulan Agustus. Persiapkan segala sesuatu. Rencana pelayanan kita ke depan. Jangan bilang terlalu dini saya mengingatkan ini. Tetapi yang saya harapkan adalah kita mempersiapkan pelayanan kita sebaik mungkin agar Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, mangenang, kita marsermon untuk Minggu tanggal 10 Agustus 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Mangenang, kita berjumpa dengan sebuah kesaksian Alkitab yang luar biasa. Yang mana inilah poin pertama perjalanan pelayanan Raja Daud, kepemimpinan Raja Daud. Mangenang, ya, kita mungkin sudah tahu kenapa Samuel mengurapi Daud atas perintah Tuhan. Yaitu karena Raja bangsa Israel pada masa itu tidak lagi taat kepada Tuhan, tidak lagi setia kepada Tuhan. Mangenang, itu latar belakang singkat, ya, pemilihan Daud menjadi raja atas Israel. Nah, kita mungkin sudah bisa melihat poin pentingnya apa yang mau kita jelaskan, khotbahkan, ajarkan. Saya mau menekankan dua hal untuk kita renungkan dan kembangkan ya di pelayanan kita. Yang pertama, jelas tadi firman Tuhan berkata, Tuhan melihat hati. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kita mungkin sudah sering mendengar istilah, jangan menilai buku dari sampulnya. Ya, mangenang ya. Tetapi nilailah sebuah buku dari isinya. Nah, kita mau mengingatkan anak-anak kita, jangan sekali-kali menilai teman-temannya, saudara-saudaranya, dengan sembarangan, dengan melihat perawakannya, dengan melihat, ya pokoknya dengan melihat dari sisi luarnya. Untuk orang tiga ini sudah bisa kita tekankan, supaya jangan ada di dalam diri anak-anak sekolah minggu kita itu sikap
sifat sombong dan mau menghakimi, mau menilai. Ya, tanpa terlebih dahulu melihat bagaimana ketulusan hati temannya, bagaimana sifat baik temannya, karakter temannya. Ya, mulai di pengalaman kami di daerah Pedesan mungkin kami sudah pernah melihat, mendengar misalnya, udang tadongani, kan begitu. Ya, lalu bagaimana di kota, Bapak Saudara-saudara? Ya, bagaimana di kota? Ya, memang tetap kewaspadaan itu selalu ada. Ya, ini secara khusus untuk orang-orang luar, tetapi ini dalam ruang lingkup anak-anak sekolah minggu kita. Ya, siapa tahu di kota mungkin karena sudah lagi tidak saling kenal, karena banyaknya anak-anak sekolah minggu, ya, sehingga sesama mereka sering menilai temannya, ya, padahal tidak kenal. Nggak usah kita kawan itu, nggak kenal, ya, padahal sesama sekolah minggu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Kita tetap mengajarkan bahwa Tuhan melihat hati. Maka ingatkanlah anak-anak kita untuk melihat bagaimana sifat karakter teman-temannya dahulu. Ya, jangan langsung meminggirkan, membenci, menolak, padahal belum kenal. Jangan ada prinsip perilaku di anak-anak kita, nggak usah kita kawani, itu kan begitu, nggak boleh. Ya, mengenangnya persaudaraan, saling mengasihi, dalam Tuhan kita bersaudara. Nah, yang kedua mengenang di ayat 13, ya, mungkin kita tidak melihat ini atau tidak sampai menekankan hal ini. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Nah, dari sini kita ajak anak-anak sekolah minggu kita untuk senantiasa meminta tuntunan Roh Tuhan dalam kehidupannya. Roh Tuhanlah yang mengajari kita untuk melihat isi hati sesama kita. Bagaimana baik buruknya teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Roh Tuhanlah yang mengajari kita. Ya, jangan pikiran kita. Maka kita juga sebagai guru sekolah minggu, mintalah senantiasa tuntunan Roh Tuhan untuk membimbingmu, mengajarimu, memberimu kekuatan untuk melayani Tuhan dalam pelayanan sekolah minggu. Maka anak-anak sekolah minggu kita ajak untuk meminta tuntunan Roh Tuhan supaya Roh Tuhan mengajari mereka selalu untuk melakukan kebaikan, untuk mengasihi teman-temannya, ya, untuk mengasihi kakak adiknya dan orang tuanya. Roh Tuhan itulah yang mengajari mereka untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Bapak Ibu saudara-saudara, kembangkanlah di daerah pelayanan kita masing-masing. Jangan lupa persiapan pelayanan kita, liturgi, agenda sekolah minggu, buku ende Alkitab, buku ende sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Salam Sudadesis. God bless you. Non-stop.